Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita malam hari ini sebuah tema yang sangat kita butuhkan. Dan khususnya bagi kita orang awam, kita sangat membutuhkan tema ini. Cara menikapi perbedaan atau khilafiyah. Bagaimana cara kita menikapi khilafiyah di antara kita. Permasalahan-permasalahan di dalam fikih, khususnya kehidupan sehari-hari kita. Di kalangan orang awam, seringkali masalah khilafiyah fikih itu menjadi pemicu. Bahkan menjadi permusuhan dan pemutusan hubungan. Dan yang dibicarakan di sini adalah khilafiyah yang sudah dibicarakan, dibahas oleh para ulama. Dan sebagian ulama punya perbedaan pendapat dengan ulama yang lain. Yang harusnya ulama saja saling menghargai, saling menghormati. Tetapi yang jadi permasalahan itu di antara orang-orang awam, bukan di antara para ulama. Kemudian masalah khilafiyah ini yang terjadi di mana-mana. Hampir setiap hari, hampir setiap tahun, bahkan acara-acara besar terjadi masalah khilafiyah. Seperti peringatan Maulid, qunut di dalam sholat subuh, kemudian kita memperingati atau merayakan malam nisfu Sya'ban, kemudian masalah ziarah kubur, masalah tawassul. Padahal ini semua berkaitan dengan masalah fikih, bukan berkaitan dengan masalah akidah. Kalau bermasalah akidah, bahkan nanti kita akan membahasnya juga, khilafiyah dalam masalah akidah. Perbedaan ulama ini apabila setiap ulama punya pendapat berbeda dengan orang lain. Kemudian lawan daripada perbedaan itu adalah kesepakatan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan anak Adam. Allah ciptakan manusia ini berbeda suku, budaya, bahasa, warna kulit. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Hai manusia, kami ciptakan kalian bersuku-suku. Wa ja'alnakum syu'uban, bersuku-suku, wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kenapa? Lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Agar kalian mengetahui yang bertakwa atau yang paling mulia di sisi Allah adalah orang bertakwa. Kata Nabi, la fadla li 'arabiyyin 'ala a'jami illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan antara orang Arab sama orang a'jami non-Arab kecuali dengan takwa. Tidak ada perbedaan antara orang yang berwarna kulit putih dengan orang yang kulit hitam. Hanya takwa saja. Bilal bin Rabah warna kulitnya hitam. Awalnya dia seorang budak, pelayan, pembantu. Beliau ini seorang pelayan diseret di padang pasir siang hari. Bahkan dikasih batu di atas perutnya beliau. Sampai beliau mengucapkan kalimat ahadun ahad, ay Allah wahid, Allah Maha Esa. Yang membebaskan Sayyidina Bilal bin Rabah adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Sayyiduna membebaskan Sayyiduna. Sayyidina Abu Bakar membebaskan Sayyidina Bilal bin Rabah. Karena warna kulitnya hitam aja tuh, perhatikan. Tidak menjadi patokan bahwa dia orang tidak baik. Bahkan diangkat di atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Bayangkan. Itu apa? Itu sebuah kemuliaan untuk beliau.
Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita berbeda-beda. Dan itu takdir Allah yang kauni. Allah berfirman, walau syaa rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, Allah jadikan semua manusia itu sama, satu umat. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka walidzalika khalaqahum. Allah ciptakan kita apa? Berbeda-beda, dan itu adalah kehendak Allah, tujuan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk itu Allah ciptakan kita semua. Dan khilaf itu pernah terjadi bukan hanya antara manusia, antara para nabi dan rasul. Seperti yang terdapat dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Harun, terjadi khilaf. Kemudian yang kedua, di kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam, coba perselisihan, perbedaan pendapat dengan kelakuan yang dilakukan oleh Sayyidina Al-Khidir alaihissalam. Nabi Musa tidak setuju, maka berdebat dengan beliau. Kenapa kamu membunuh anak? Kenapa kamu meluruskan dinding tersebut padahal mereka tidak kasih kita makan? Kenapa dan seterusnya. Kenapa kamu melubangi dan merusakkan sebuah kapal yang mereka mengizinkan kami ikut naik bersama mereka tanpa kita bayar? Coba bayangkan. Dan antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, bahkan khilaf itu terjadi antara para malaikat. Halo? Bahkan bukan hanya para nabi dan rasul, manusia biasa, antara para malaikat juga ada. Kita semua pernah dengar hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ada orang yang telah membunuh 99 orang. Sampai dia bertanya, siapa orang yang paling alim di muka bumi? Ditunjuk kepada orang ahli ibadah, abid. Kemudian dia bertanya, apakah saya ada taubat? Katanya tidak ada. Dibunuh menjadi 100. Maka menjadi 100 orang yang telah dibunuh oleh orang tersebut. Lalu dia bertanya, an a'lam ahli al-ard, orang yang paling alim di muka bumi. Diberitahukan bahwa ada ulama, beda antara orang ahli ibadah dan ulama. Ahli ibadah itu cuma kerjaannya zikir, sholat, apa, tapi nggak punya ilmu, maka itu berbahaya. Kemudian ulama, ketika ditanya oleh orang tersebut, saya telah membunuh 100 orang, apakah saya ada taubat? Kata beliau, siapa yang menghalangi kamu bertaubat? Tapi tinggalkan negerimu karena negeri yang buruk, pindah ke negeri yang baik. Itu disebut hijrah, meninggalkan tempat yang buruk, negeri yang banyak maksiat menuju negeri yang kurang maksiat atau sedikit maksiat. Kemudian dia meninggal di pertengahan jalanan. Dia tidak sampai kepada negeri yang baik. Maka malaikat turun, malaikat membawa rahmah dan malaikat membawa azab. Mereka berselisih di situ. Dicabut nyawanya sama siapa? Malaikat rahmah atau malaikat azab? Malaikat azab bilang dia belum sampai ke negeri yang baik, maka kami yang berhak mencabut nyawanya. Malaikat baik bilang dia sudah berniat, tapi belum tercapai niatnya, lalu dia meninggal di pertengahan jalanan. Maka coba perhatikan, itulah apa? Itu perselisihan antara para malaikat saja sudah terjadi. Kemudian Imam Al-Nasiruddin Al-Baydawi dalam kitab Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, jilid ke-3 halaman 152, beliau mengatakan, la takadu tajidu ithnaini yattafiqani mutlaqa. Engkau tidak akan menemukan dua orang yang saling setuju atau saling sepakat secara mutlak, tidak ada. Antara suami istri ada perselisihan. Orang tua dengan anak, anak kepada orang tua juga berselisihan. Antara keluarga, bersama tetangga, bersama orang tua keluarga, dimanapun pasti ada perselisihan. Gak mungkin kita sepakat, ya, di antara kita seterusnya. Kemudian khilaf yang kita bahas di sini adalah khilaf bukan secara mutlak, tetapi khilaf khusus yang termasuk masalah ijtihad para ulama, yang tidak ada nas, tidak ada dalil dari Al-Quran dan maupun hadis, maka di situ masih kita bisa ijtihad. Maka ada kaidah la yunkarul mukhtalafu fi, tidak boleh saling mengingkari dalam hal yang disepakati. Kaidah di dalam masalah khilafiyah ini, hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar, Nabi SAW sesudah kembali dari perang Ahzab, Nabi mengatakan, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah.
Jangan ada yang sholat kecuali kalau kami tiba sudah di Bani Quraidah. Sebagian orang di pertengahan jalan sudah masuk waktu asar mereka sholat, dan sebagian orang menunda sampai tiba di Bani Quraidah. Dan Nabi SAW ketika diceritakan, ya Rasulullah ada yang sholat ada yang tidak, Nabi tidak memarahi dua-duanya. Nabi mendiamkan, berarti dua-duanya benar. Dua orang yang tidak menemukan air, kemudian mereka tayamum lalu sholat. Lalu mereka melanjutkan perjalanan, belum masuk waktu berikutnya, yang satu menemukan air, berwudu lagi dan mengulangi sholatnya, yang satu lagi tidak mengulang sholatnya. Kemudian mereka menceritakan kepada Nabi. Kata Nabi SAW kepada orang yang sudah sholat dengan tayamum dan tidak mengulangi sholatnya lagi, ya, ajza'atka wa asabta sunnah. Kamu sudah dapat pahala, sudah gugur kewajiban, dan kamu dapat pahala sunnah. Yang sudah mengulangi sholatnya lagi dengan berwudu, kemudian mengulang sholatnya lagi, kata Nabi kamu sudah dapat dua pahala. Berarti dua-duanya benar. Imam Asy-Syafi'i atau Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malu al-'amala alladhi qad ikhtalafa fihi wa anta ghayrahu fala tanha." Apabila engkau menemukan orang yang melakukan sebuah amalan perbuatan yang menjadi khilaf para ulama dan engkau berpendapat beda dengan orang yang melakukannya, jangan melarang orang tersebut melakukannya. Kalau Anda tidak mau memperingati Maulid, silahkan, tidak ada masalah. Jangan mengingkari yang memperingati, karena ada ulama yang mengatakan boleh. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berpendapat bahwa di satu negeri, di satu tempat tinggal, tidak diadakan sholat Jumat berbagai tempat, hanya satu masjid saja, disebut Masjid Jami'. Artinya gini, di Jakarta Barat cuma satu masjid saja untuk sholat Jumat, atau satu desa, nggak boleh ada yang sholat Jumat di beberapa tempat. Itu beliau berpendapat tidak diperbolehkan, bukan haram, tidak disunahkan, tidak dianjurkan. Akhirnya Imam Syafi'i berpendapat di satu tempat tinggal hanya satu masjid untuk sholat Jumat, tidak bisa berbagai macam masjid, hanya satu masjid, Masjid Jami'. Tetapi coba perhatikan, ini pendapat beliau. Ketika beliau masuk ke Baghdad di Irak, beliau menemukan mereka di satu tempat, satu negeri, di satu kota, satu kampung, berbagai masjid mengadakan sholat Jumat. Akhirnya Imam Syafi'i tidak mengingkari. Kata Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin, wa innama lam yunkiru Syafi'i li'anna al-mas'ala ijtihadiyah walaysa limujtahidin ay yunkira 'ala al-mujtahid. Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin, Imam Syafi'i tidak mengingkari masalah ini, khilafiyah ini, kenapa kalian sholat Jumat di banyak tempat, harusnya satu tempat. Beliau tidak mengingkari. Kenapa? Karena itu masalah ijtihadiyah, karena ulama lain berpendapat berbeda. Karena di Irak itu ada Imam Abu Hanifah, dan ketika Imam Syafi'i masuk ke Irak, ada muridnya Imam Abu Hanifah dan menjadi guru dari Imam Syafi'i, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kenapa? Karena beliau meyakini itu masalah ijtihadiyah dan tidak diperkenankan seorang mujtahid mengingkari mujtahid yang lain. Imam Ahmad beda pendapat dengan Imam Syafi'i, masing-masing mujtahid, tapi tidak boleh saling mengingkari. Masing-masing punya pendapat, silakan. Dan Imam Ahmad mengatakan, man aftan nasa laisa yanbaghi an yahmila an-nasa ala madhhabihi wa yushaddid alaihim. Barang siapa memberi fatwa, tidak diperkenankan mengharuskan orang, atau tidak diperkenankan orang yang memberi fatwa mengharuskan orang mengikuti pendapatnya, ya, dan tidak boleh memperketat dalam hal itu. Artinya apa? Saya memberi fatwa, ini sah, ini tidak sah, tapi jangan mewajibkan orang mengikuti pendapat saya karena ada pendapat ulama lain, dan seterusnya. Kadang-kadang dia kalau ceramah, khutbah, harus pendapatnya benar. Apa yang dia sampaikan itu sah, kalau selain dia itu ya adalah batil, dan itu yang melihat kebenaran itu di dalam dirinya itu salah. Kita melihat kebenaran itu di dalam Al-Quran dan dalam diri Rasulullah SAW. Maka Imam Malik mengatakan semua diambil perkataannya dan ditolak kecuali Rasulullah SAW Al-Ma'sum. Dan semua ulama sepakat dengan hal demikian.
Imam As-Suyuti dalam kitab namanya, satu jilid namanya Al-Ashbah wa Nadhair dalam Qawaid Fiqhiyah, beliau dalam Qaidah 35 beliau mengatakan la yunkarul mukhtalafu fi wa innama yunkarul mujma'u alaih. Tidak boleh saling mengingkari dalam hal khilafiyah, tetapi boleh mengingkari masalah yang disepakati ulama. Contoh, antum lihat orang salat subuh 3 rakaat, antum ingkar salat subuh dia 2 rakaat, ya, atau salat isya 3 rakaat, antum ingkari, ya, tapi harus bertanya dulu, bisa jadi dia lupa, ya, bukan dia meyakini bahwa salat isya 3 rakaat. Salat isya bisa jadi 2 rakaat kalau lagi qasar, ya, maka kita harus menanyakan dulu. Kalau dia punya pendapat menelisihi yang sudah disepakati ulama, baru kita tolak itu pendapat tersebut. Maka Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hanbali beliau mengatakan, para sahabat radhiyallahu alaihim kanu yakhtalifuna fil furu', mereka berbeda pendapat dalam masalah furu'iyah, masalah fikih. Falam yakun ba'duhum ya'ibu man khalafahu wa la yufassiqu. Sebagian tidak pernah menyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengannya, menyalahkannya atau menghinanya, ya, atau memfasikkannya atau membid'ah-bid'ahkannya seperti saat ini. Itu diutarakan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni. Bukunya ada di sini, ada di masjid kita, Masjid Permata Qallu. Kitab Al-Mughni ada. Kemudian bayangkan, sampai permasalahan akidah saja ada khilafiyahnya. Halo? Masalah berkaitan dengan akidah saja ada sebagian yang ada khilafiyah. Karena akidah itu terbagi 2, ada usul yang sudah disepakati tidak boleh kita ada khilafiyah, ada sebagian yang ada khilafiyahnya, itu dan sangat sedikit. Seperti apa yang akan ditimbang kalau antum nanti di hari kiamat? Apa? Halo? Masih hidup? Yang ditimbang di hari kiamat apa? Antumnya yang ditimbang, atau amalan antum yang ditimbang, atau buku catatan yang ditimbang? Itu jadi khilaf para ulama. Itu masalah berkaitan dengan hari akhirat loh, bukan hal yang berkaitan dengan masalah fikih. Enggak, itu berkaitan dengan masalah berkaitan dengan kita membahasnya dalam bab akidah. Aqidatul Awam itu membahasnya. Di situ ada tentang hari kiamat, ada hari pembangkitan, hari kebangkitan dan seterusnya. Buku catatan kita diterima dengan tangan kanan atau tangan kiri dan seterusnya. Maka itu dijelaskan di dalam kitab-kitab akidah, tapi itu menjadi khilafiyah. Jannah yang Allah masukkan Adam di dalamnya itu, jannah itu yang kita akan masuk hari kiamat nanti, atau jannah di dunia? Itu Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, bukunya ada juga di sini. Di awal kitab Ar-Ruh beliau menjelaskan surga yang dimasuki oleh Adam, yang Allah masukkan Adam dalam surga, itu surga yang mana? Itu surga di dunia atau surga akhirat nanti? Ketika surga akhirat sebagian ulama protes, kan itu jadi khilaf ulama panjang. Udah dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Maka di situ dijelaskan bahwasannya surga itu yang mana? Apakah itu surga dunia atau surga akhirat nanti? Ada ulama yang bilang enggak, itu bukan surga akhirat, enggak mungkin surga akhirat iblis masuk. Dan surga akhirat semua boleh, enggak ada larangan. Kenapa Allah melarang makan dari suatu tempat? Sedangkan surga, itu jadi khilaf para ulama. Yang ini mengertiki ini, yang ini mengertiki itu, jadi khilaf. Dan itu pembahasan di dalam kitab Ar-Ruh. Dan itu pembahasannya juga di dalam kitab Aqidah. Kemudian berikutnya, masalah akidah juga adalah yang disiksa dalam alam kubur apa? Yang disiksa antumnya, jasadnya, atau roh dan jasad? Itu jadi khilaf para ulama. Syekh Islam Taimiyah punya pendapat, ulama Ahlus Sunnah punya pendapat, ulama Asy'ariyah punya pendapat, Mu'tazilah juga punya pendapat. Ya, yang diazab, yang disiksa di alam kubur apa? Jasad atau roh dan jasad? Itu juga jadi khilaf ulama. Rasulullah SAW ketika Mi'raj ketika naik ke langit Sidratul Muntaha, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, Nabi diceritakan melihat Allah di malam Mi'raj, Isra Mi'raj. Ketika Mi'raj Rasulullah,
Apakah Rasulullah melihat Allah dengan mata kepala seperti ini langsung, atau mata batin, mata hati? Itu jadi khilaf antara para sahabat juga. Ada sahabat mengatakan tidak, Rasulullah tidak melihat Allah dengan mata kepala. Sayyidah Aisyah mengatakan demikian. Ya. Dan Sayyidah Aisyah mengatakan, barang siapa menceritakan kepadamu Rasulullah itu maaf kencing berdiri, itu berdusta dia. Jangan percaya. Tapi Sayyidah Aisyah melihat, menceritakan apa yang beliau lihat. Rasulullah SAW kan bawa air kecil berdiri SAW di salah satu tempat. Tapi kan ada fikihnya. Tanahnya itu apa? Tanahnya itu gimana, najis atau tidak, suci dan seterusnya. Itu pembahasan lebih dalam, lebih detail dalam bab fikihnya. Dan Sayyidah Aisyah mengatakan, Nabi SAW tidak pernah sholat di Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Nggak pernah. Itu yang beliau cerita, apa yang dilihat beliau. Bisa jadi Nabi sholat lebih dari itu, tapi beliau tidak menceritakan itu, karena beliau cuma menceritakan apa yang beliau lihat. Maka Nabi melihat Allah dengan apa? Mata kepala. Itu ada pendapat sahabat mengatakan demikian. Mata hati atau mata batinnya, itu perkataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi melihat dengan mata hatinya. Dan itu banyak masalah khilafiyah. Bayangkan segitu. Siapa yang mengingkari? Tidak ada yang berani mengingkari. Orang udah dalam kitab-kitab semua pembahasannya. Maka itu ada adab-adab yang benar-benar harus sangat kita perhatikan pada saat terjadi khilaf antara kita. Yang pertama, memberi alasan karena tidak ketahuan orang tersebut. Artinya tidak ketahuan orang atau bodohnya orang tersebut. Jangan memvonis orang yang melakukan sebuah perbuatan, Anda memvonis dia ahli bid'ah, fasik, kafir dan seterusnya. Belum tentu dia tahu. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Wa katsirun minal mu'minina qad yaj'alu hadza fala yakunu kafiran." Sebagian dari orang beriman bisa melakukan hal demikian karena dia tidak tahu, maka itu tidak termasuk kafir. Yang kedua, al-'udhru bil ijtihad, diberi alasan karena ijtihad. Saya berijtihad, itu tidak ada. Itu tapi ulama yang berijtihad, bukan hati saya nggak nerima gitu. Itu hatimu itu di rumah sakit hati itu, atau jantung, itu beda. Atau sama dokter cinta, itu nggak ada urusan kita ini. Nggak usah pakai hati. Itu pakai dalil di situ. Maka uzur karena ijtihad. Uzur karena ijtihad. Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, uzur ulama dalam berijtihad itu maka tidak boleh saling mengingkari, karena sebagian melihat hadis ini sahih, sebagian mengatakan ini hadis lemah. Yang mengatakan hadisnya sahih mengamalkan, yang mengatakan hadis lemah tidak mengamalkannya. Dan sebagian ulama meyakini bahwa hadis itu tidak disampaikan Rasulullah. Dalam mazhab Hanafi menyatakan tidak ada salat istisqa minta hujan. Sebagian ulama mengatakan mazhab Hanafi itu mengatakan tidak ada salat minta hujan, karena mereka tidak menerima hadisnya. Karena Imam Abu Hanifah ada di Irak, mungkin hadis tentang salat istisqa itu belum sampai ke beliau. Ya, dan banyak perselisihan para ulama karena mereka meyakini bahwa hadis ini belum disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian meyakini bahwa hukum itu sudah dinasakh, sudah dihapus. Kan ada nasikh dan mansukh. Nasikh, mansukh. Nasikh itu hukum kedua turun, menghapus hukum yang sebelumnya. Kata Imam Ibnul Hajib, an-naskhu, nasakh itu apa? Menghapus itu apa? Raf'ul hukm syar'i bidalilin syar'i mutaakhir anhu, mutarakhin anhu. Mengangkat sebuah hukum, menghapus sebuah hukum dengan hukum yang baru turun. Seperti dulu khamar itu tidak diharamkan sekaligus. Kan ada nasakh. Khamar pertama kata Allah ada manfaat dan ada mudarat. Mudaratnya lebih besar, belum dihapus. Ayat berikutnya menghapus, mengatakan bahwa jangan masuk sholat dalam keadaan mabuk. Kemudian ayat ketiga langsung mengharamkan, maka hukum itu terhapus. Maka kalau kita mengaji dalam ilmu Al-Quran, ada nasakh itu tiga: naskhul hukmi wa baqa'it tilawah, naskhul tilawah wa baqa'ul hukmi, naskhul hukmi wa tilawah ma'an. Nasakh tilawah, nasakh bacaan dan hukumnya masih berlaku, dan nasakh hukum dan tilawahnya masih dibaca. Dan kadang-kadang nasakh dua-duanya, nasakh bacaan dan nasakh hukum sekaligus. Kemudian Imam Ibnu Abdul Barr dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli, beliau mengatakan,
Walam yakhtalifil ulama anna al-'amma 'alaiha taqlid ulama'iha. Ulama tidak berbeda pendapat, semua sepakat bahwa seorang awam boleh bertaklid, mengikuti salah satu pendapat ulama. Antum mazhab Syafi'i, ikut mazhab Syafi'i, aman insyaallah. Karena itu ulama mu'tabar, mujtahid. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, seorang awam tidak punya mazhab karena mazhabnya adalah mazhab muftinya. Saya bertanya sama guru ini, mazhab Maliki, dia fatwa sesuai mazhab Maliki. Saya jadi mazhab Maliki pada saat itu. Saya bertanya kepada guru mazhab Hambali, saya ikutin mazhab dia. Kenapa? Karena kata Imam Ibnul Qayyim, mazhab itu perlu orang yang bisa beristidlal, berijtihad. Sedangkan Anda tidak punya ilmu fikih, usul fikih, qawaid fiqhiyah, nasikh mansukh, muhkam mutasyabih, ulumul Quran, minimal 12 ilmu. Nahwu saraf, balaghah, ulumul Quran, ulumul tajwid, ulumul tafsir, ya, qawaid fiqhiyah, fikih, usul fikih, ya, nahwu sarafnya, balaghahnya, banyak sekali ilmu yang kita perlu. Kemudian uzur karena ikhtilaf para ulama. Tidak boleh saling ingkari dalam masalah khilafiyah. Maka kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab A'lamul Muwaqqi'in, halaman 300 dalam jilid ketiga, halaman 365. Dalam kitabnya A'lamu boleh dibaca A'lamul Muwaqqi'in atau boleh dibaca I'lamul Muwaqqi'in Ar-Rabbil Alamin. Beliau mengatakan, apabila dalam sebuah permasalahan, masalah fikih, hukum, tidak ada ayat Quran, tidak ada sunnah, hadis Nabi, tidak ada ijma', kesepakatan para ulama, dan bisa berijtihad di situ, tidak boleh kita saling mengingkari kalau ada khilaf para ulama di situ. Kita harus berlemah lembut ketika terjadi khilaf atau terjadi kesalahan. Hadisnya dalam Sahih Muslim, orang Arabi yang kencing di masjid, kita tahu bahwa air kecil di masjid, sahabat ingin menghajarnya, Nabi bilang tidak, siram dengan air, ember air, selesai. Ya. Dan Nabi SAW memanggilnya, mengingatkan, ini masjid tidak layak untuk itu. Ini buat ibadah, zikir, dan seterusnya, salat. Maka itu lemah lembut ketika berdiskusi dengan orang, berdebat dengan orang. Ya. Kemudian, alla yatakallami bighairi ilm. Jangan berbicara tanpa ilmu. Hati-hati. Jangan Anda gampang berbicara, harus ada ilmunya dulu. Ya. Harus ada ilmunya. لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الكذب لا يفلحون. Jangan mengutarakan apapun yang diinginkan oleh dirimu sendiri. Ini halal, ini haram. Engkau berdusta atas nama Allah. Hati-hati, jangan bilang perasaan saya ini boleh-boleh aja kok, nggak apa-apa kok, nggak ada masalah, orang nggak ada larangan kok. Itu jadi apa? Orang itu yang berbicara itu adalah orang yang berbicara tanpa ilmu. Harus dia menguasai, memahami hukum tersebut, masalah tersebut, pembahasan fikih tersebut, baru dia boleh mengutarakannya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus kita belajar lebih dahulu. Dalam Sahih Bukhari, di dalam kitab ketiga namanya Kitabul Ilm, kitab pertama, jilid pertama adalah Bab Bad'ul Wahyi. Bab kedua adalah Babul Iman. Bab ketiga adalah Kitabul Ilm. Kitab pertama adalah Kitab Bad'ul Wahyi. Kitab kedua adalah Kitabul Iman. Kitab ketiga adalah Kitabul Al-Ilm. Dalam Kitabul Ilm itu masih jilid 1 Sahih Bukhari. Dalam Kitabul Ilm itu ada bab pertama, Bab Al-Ilm qabla al-qawli wal-amal. Bab Anda wajib berilmu sebelum berbicara dan beramal. Sebelum melakukan sesuatu harus berdasarkan ilmu. Jangan seenak-enaknya, karena itu baik-baik aja, boleh kok, enggak ada larangan, enggak ada masalah. Bukan itu karena nilai baik atau buruk. Ilmu itu tidak diukur dengan, agama itu tidak diukur dengan akal. Kalau kita mengusap khuf, yang diusap harusnya di bawah, kaki kita di bawah. Kenapa yang diusap kaki dari atas? Itulah, ya, kata Imam Ali bin Abi Thalib dalam Sahih Bukhari. Kalau din itu, agama itu hanya menggunakan logika, menggunakan akal, yang diusap itu bawah bukan atas, tapi tidak menggunakan akal, menggunakan dalil dari Allah, Rasulnya, atau ijtihad para ulama. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
harus memperhatikan masalah mengingkari kemungkaran. Jangan sampai Anda mengingkari kemungkaran, lalu terjadi mungkar lebih besar. Melarang orang melakukan sesuatu, ternyata terjadi hal yang lebih parah lagi. Maka harus kita mempertimbangkan, itu fikih sendiri lagi. Namanya fiqhul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ada sebagian ulama besar menulis, dan Imam Al-Ghazali menulis risalah kecil, fikih amr ma'ruf nahi munkar. Fikih amr ma'ruf nahi munkar itu ada fikih khusus. Harus mempertimbangkan kemaslahatan, kemudaratan. Kira-kira kalau saya mengingkari orang yang melakukan itu, akan terjadi mungkar lebih besar atau tidak? Kira-kira dia akan marah lebih besar atau tidak? Kira-kira nanti ada permusuhan antara saya dan dia, tidak? Itu dipertimbangkan. Dan harus memilih kata, bahasa, waktu, tempat, situasi, lingkungan, di depan orang apa di berduaan, itu harus dipertimbangkan itu semua. Maka ada doktor namanya Sa'id bin Ali bin Wafil Qahtani, penulis kitab namanya Hisnul Muslim. Beliau belum lama wafat. Beliau menulis kitab namanya satu jilid, Al-Hikmah fi Da'wa ila Allah. Hikmah dalam berdakwah kepada Allah. Di situ kitabnya itu sangat indah. Wajib setiap dai baca kitab itu. Wajib setiap dai membaca kitab itu. Saya mencarinya di Mesir, belum saya temukan. Saya belinya waktu saya berada di kota Madinah, Al-Munawwarah, kota Rasulullah SAW. Ketika saya umrah, saya beli di buku. Saya beli di depan Universitas Madinah, kampus Madinah. Di situ ada toko buku. Saya beli di situ karena pada saat itu buku-bukunya masih baru. Hikmah dalam berdakwah kepada Allah itu sangat diperlukan setiap dai. Bagaimana cara mendakwai orang pejabat, sama orang berpendidikan, orang bodoh, orang-orang awam, orang gitu, harus ada cara-caranya dan ada etikanya. Coba perhatikan khilafiyah atau terjadi khilaf di masa Rasulullah SAW, di zaman Rasulullah SAW. Sahabat dulu atau adab khilaf antara para sahabat di masa Rasulullah. Pertama, mereka berusaha menghindari biar tidak terjadi khilaf. Ya. Yang ini mengalah, yang ini mengalah, biar tidak terjadi khilaf, tidak terjadi khilaf. Biar tidak terjadi permusuhan, itu pertama. Yang kedua, apabila terjadi khilaf antara mereka, mereka bersegera untuk kembali kepada Allah, Al-Quran atau Rasulullah SAW. Dan pada saat itu segera hilang khilaf itu. Segera berakhir, segera menghilang khilaf antara mereka. Kenapa? Karena mereka sudah kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah pada masa hidupnya Rasulullah, beliau memperbaiki, membenarkan yang benar, memperbaiki yang salah. Ya. Kemudian yang keempat, mereka itu selalu menjaga takwa, menghindari hawa nafsu. Karena dia tidak berpikir, saya yang harus benar, saya harus benar. Ya Rasulullah, ini saya yang benar, dia salah. Tidak. Berdebat itu bukan mencari kemenangan, tapi mencari kebenaran. Kadang-kadang kalau kita berdebat, maunya yang benar dia, pendapat dia yang paling benar. Harus kebenaran sama dia gitu. Belum tentu. Belum tentu Anda ini. Angka 7, bahasa Arab itu segini kan? Segini, angka 7. Kalau ditulis, Anda melihat dari segi sana 8. Anda melihatnya dari sini 7. Anda melihat dari sini 7, dari sebelah sini. Anda melihat dari sana angka 8 dalam bahasa Arabnya. Maka setiap orang melihatnya dari apa? Dari pandangan yang berbeda, dari tempat situasi yang berbeda. Kemudian mereka dulu menjaga adab Islam, memilih bahasa kata yang diucapkan kepada saudaranya. Apabila terjadi khilaf, mereka mendengarkan dengan baik dan mereka berusaha menjaga lisan mereka daripada hal-hal yang buruk. Tidak, maaf, jadi khilaf itu dihujat. Kamu bodoh, kamu gak paham. Ini Anda udah jelasin, terangin, kamu gak ngerti-ngerti. Kamu ini belum makan, belum sarapan apa? Ngopi dulu, ngopi ya, ngopi baru. Nah itu kan jadi lucu lagi. Mereka dulu menjaga bahasa, kata-kata yang indah, yang baik diutarakan. Dulu Imam Ahmad tidak pernah hujat Imam Syafi'i, padahal beda pendapat dengan beliau. Imam Syafi'i murid Imam Malik tidak pernah hujat. Dan ulama Atha ibn Abi Rabah murid dari Ibnu Abbas itu tidak pernah menghujat gurunya, walaupun berbeda pendapat. Saya punya pendapat dengan guru saya punya pendapat dengan saya nggak pernah menghujat beliau.
malah saya hormat. Kenapa? Ya karena saya mengenal ilmu melalui beliau, mengenal agama melalui beliau. Maka itulah tetap menghormati. Oh, ada yang mengatakan ini boleh, ada yang mengatakan tidak. Ya, saling menghormati. Yang penting ada rujukannya, ada ulama yang mu'tabar, ulama yang diakui keilmuannya bahwa ini pendapat benar. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah perkataan yang disebut atau dikenal seorang ulama, dikenal sebagai sang maestro cinta ilahi, dikenal sebagai sang maestro cinta ilahi, dikenal Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau itu lahir di Afghanistan 604 Hijriah, wafat 1273 Masehi, dan lahirnya 1207 Masehi, wafatnya 1273 Masehi. Beliau mengatakan apa? Kun fil hubbi kasyams, jadilah dalam cinta itu seperti matahari. Kun fis sadaqati wal ukhuwah kan nahr, jadilah dalam persahabatan, persaudaraan seperti air sungai, mengalir terus, tetap mengalir. Orang mengambilnya, tetap dia mengalir. Maka jadilah dalam cinta seperti matahari. Ya, matahari itu tidak pernah, ya, dia tidak pernah sendiri, tapi tidak tetap muncul setiap hari keluar. Ya, nggak pernah tersinggung dari kita. Oh, saya gerah, panas ya, gitu. Nggak pernah dia tersinggung. Tetap besok keluar lagi, terbit lagi, dan terbenam lagi, dan seterusnya. Kun fis sadaqati wal ukhuwati kan-nahr, jadilah dalam persahabatan dan persaudaraan seperti air sungai. Seperti sungai mengalir. Jangan gara-gara berbuat kesalahan langsung berhenti, enggak, tetap mengalir. Ada yang mengambil airnya buat minum, ada yang mengambil buat wudu, ada yang buat nyuci baju, tetap dia mengalir. Ada yang memarahimu, tetap mengalir. Hati harus berlapang dada, enak. Udah, lupakan saja, mengalir. Kun fi satril uyubi kal-lail, jadilah dalam menutupi aib seperti malam hari. Tertutup gitu, nggak usah dibuka lagi. Kun fit tawadhu'i kat-turab, jadilah dalam bentuk tawadu itu seperti debu dan tanah. Ya. Kun fil ghadabi kal mayyit, jadilah dalam marah itu seperti mayat. Mudah-mudahan khilafiyah yang terjadi antara kita senantiasa berusaha menjaga, mencegah agar khilafiyah itu tidak masuk urusan hati, tidak menemukan permusuhan, tidak saling membid'ah-bid'ahkan, tetapi saling menguatkan persaudaraan, menjaga ukhuwah kita, saling menghormati, saling mencintai. Pendapatmu berbeda dengan saya, boleh, silahkan, itu wajar. Kita berbeda suku, budaya, bahasa, warna kulit, tetapi jangan sampai hati kita berbeda. Jangan sampai kita saling menuduh masalah urusan agama. Kamu ahli bid'ah masuk neraka, itu hati-hati, karena belum tentu Anda sendiri selamat daripada fitnah dunia dan akhirat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai dan merahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jemaah senantiasa berada dalam lindungan Allah dan insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari segala wabah, penyakit yang bisa membahayakan diri kita dan keluarga kita insyaallah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.